Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di Bina Iman Anak Online. Di rumah, siapa yang jadi anak manis dan baik? Ayo, ada nggak yang nggak nurut sama papa mama? Jangan ya, kita harus jadi anak yang baik. Seperti tema pada hari ini, yaitu ketaatan pada Allah. Sebelum kita doa dipimpin Kak Stefani, kita belajar lagu tentang tanda salib. Yuk adik-adik ikutin Kak Happy ya. Kita nyanyi sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah tanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah tanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu dari kemarin malam hingga hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini bisa kami imani dan berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai adik-adik semuanya, hari ini kakak mau bercerita mengenai Yesus yang dicobai di padang gurun yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 12-15. Beginilah firman Tuhan. Suatu peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun, ia tinggal selama 40 hari lamanya dan digoda oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan para malaikat melayani dia. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, tahu nggak kira-kira padang gurun tuh kayak apa ya? Ada AC nggak ya kayak di rumah kita? Nah betul banget, padang gurun tuh sangat panas dan nggak ada AC. Dan Tuhan Yesus tinggal di sana selama 40 hari lamanya. Wah, bisa nggak ya Tuhan Yesus tinggal di sana? Bisa nggak adik-adik? Betul banget, Tuhan Yesus bisa tinggal di sana. Tapi ada banyak gangguan dan godaan dari si iblis, seperti yang kita alami juga. Dan Tuhan Yesus menolak semua tawaran si iblis. Bahkan setelah itu Yesus menegaskan kepada semua orang, termasuk kita, untuk bertobat dan berpegang pada Injil. Nah adik-adik, kakak beri contoh nih. Bubuk-bubuk di sebelah kanan adalah gangguan-gangguan dari si iblis, seperti malas belajar, nggak ngerjain tugas, nggak mau dengerin orang tua. Nah, kita bisa nggak ya melawan iblis sendirian? Bisa nggak ya? Bisa nggak tuh? Wah, ternyata kita nggak bisa melawan iblis sendirian. Kalau misalnya kita berdoa dan beriman pada Tuhan, kira-kira bisa nggak ya? Wah, ternyata kita bisa terbebas dari iblis-iblis. Adik-adik, siapa di sini yang mau terbebas dari iblis?
Nah, berarti kita untuk menang melawan si iblis, kita harus berdoa dan beriman kepada Tuhan Yesus, apalagi pada masa Prapaskah saat ini. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa dan beriman kepada Tuhan Yesus ya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya, pagi yang cerah, tak ada hujan, tak banjir, asik, asik, asik. Mau main sepak bola, Kato, jangan main keluar dulu ya. Kalau mau keluar, mesti pakai masker yang kakak kasih. Lagi pula, Kato kan mesti sekolah online nih. Ya, maunya main aja kali Kak. Kalau main game aja di rumah, boleh kan? Kan di rumah aja nih. Hei, main aja. Gak usah belajar. Main kan lebih asik ya Kato. Kalau perlu, main terus. Gak usah makan, mandi, dan tidur. Asik kan? Hati-hati Kato, jangan sampai kita dicobai iblis untuk jadi anak yang malas ya. Alkitab di Markus 1 ayat 12 sampai 15 menceritakan Yesus pun dicobai iblis waktu 40 hari di padang gurun. Tapi Yesus tetap taat pada Allah Bapa. Kita juga harus taat ya Kato, mengikuti teladan Yesus. Kalau kita taat pada Allah Bapa di surga, maka seperti Nabi Nuh yang taat waktu Allah menyuruh membuat bahtera di Kisah Kejadian 9 ayat 8 sampai 15, hingga Nabi Nuh dan keluarganya semua selamat, dan Allah berjanji segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah. Betul juga ya Kalika, kalau Kato main aja dan gak belajar, nanti ulangannya bisa dapat 0 ya. Serem. Oke, aku mau siap-siap sekolah online. Kok gagal lagi, Galau deh. Kabur aja. Oke, nyalain komputer. Berdoa dulu sebelum mulai belajar biar konsentrasi dan bisa mengerti pelajarannya. Amin. Sudah ada Angel. Halo. Halo Kato. Yuk teman-teman, sudah pada masuk nih. Nanti habis sekolah online, kalau ada yang kurang jelas, kita belajar sama-sama yuk. Iya, saya mau bertanya, waktu Yesus dicobai oleh iblis, itu disuruh mengubah batu jadi apa ya? Apa jadi hamburger? Apa jadi pizza ya? Lupa nih. Nah adik-adik, ingat jika kita taat pada Allah Bapa seperti Yesus yang juga taat sehingga tidak tergoda lagi oleh iblis, maka Allah pasti akan menjaga kita dan menyelamatkan kita. Seperti kisah Nabi Nuh dan keluarganya yang selamat dalam bahtera. Ingatlah selalu bahwa Allah Bapa sayang pada kita, dan di tiap masalah ataupun kesulitan dalam hidupmu pasti kelak ada pertolongan dan pelangi kasih-Nya ya. Terima kasih adik-adik yang manis. Tetap berdoa dan belajar yang rajin ya, walau di rumah saja. Salam hangat dan kangen dari kakak-kakak SPI. Sampai jumpa lagi minggu depan. Halo adik-adik, kita ingat-ingat lagi yuk untuk bacaan tema minggu ini. Nabi Nuh diminta membuat apa oleh Allah? A. Kolam renang. B. Bahtera. C. Payung besar. Jawabannya adalah B. Bahtera ya.
Angel mau tanya juga sama adik-adik. Sesuai bacaan Injil minggu ini, tempat Yesus tinggal 40 hari lamanya adalah di A. Pantai, B. Gunung, C. Padang gurun. Jawabannya C. Padang gurun. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah adik-adik, kalau dalam bacaan Injil minggu ini, siapa sih yang mencobai Yesus? A. Iblis, B. Virus corona, C. Unta. Jawabannya A. Iblis. Adik-adik juga ikuti Yesus ya, yang bisa melawan cobaan si iblis. Adik-adik tetap semangat dan rajin berdoa ya, biar tetap dekat sama Yesus. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi nih sama kakak. Gimana? Tadi cerita kitab suci dan animasinya seru kan? Pasti seru ya? Ayo adik-adik, coba siapa yang masih ingat tadi cerita kitab sucinya tentang apa? Wah, bener banget, tentang Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis saat berpuasa 40 hari di padang gurun. Namun, Tuhan Yesus tetap taat ya, tidak tergoda oleh iblis. Hebat banget kan? Sama seperti cerita animasi yang baru saja kita tonton, Kato yang awalnya tergoda untuk bermain dan malas belajar, akhirnya mau dan taat mendengarkan kakaknya. Kato berhasil melawan godaan iblis. Nah, kita juga sama nih adik-adik. Kita harus tetap taat kepada Tuhan walau banyak cobaan yang datang. Karena Tuhan pasti selalu mau menolong dan menyiapkan pelangi kasih-Nya. Apalagi di saat masa prapaskah ini, kita harus bertobat dan merubah sikap diri kita yang masih kurang baik untuk menjadi lebih baik agar menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tetap semangat dan rajin berdoa walau di rumah aja ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi. Halo adik-adik, gimana nih? Kalian semua sudah mendengarkan firman Tuhan belum? Nah, bacaan hari ini yaitu mengenai Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis, namun Tuhan Yesus tetap taat dan tidak tergoda oleh iblis. Nah, adik-adik, sesuai bacaan hari ini, yuk kita buat kreativitas. Adik-adik, simak ya video berikut. Pertama-tama, adik-adik harus menyiapkan 2 lembar kertas HVS. Boleh yang putih, boleh yang berwarna, terserah adik-adik ya. Kemudian adik-adik harus mempunyai gunting, pulpen atau pensil warna, atau alat warna lain yang adik-adik punya. Dan yang terakhir, adik-adik harus menyiapkan lem atau double tape. Nah, kalau bahan-bahannya semuanya sudah lengkap, yuk kita mulai yuk. Pertama-tama, adik-adik ambil 1 lembar kertas HVS, kemudian adik-adik lipat seperti ini. Dilipat 2 ya adik-adik. Oke. Lalu adik-adik ambil pensilnya dan buat pola hati yang besar. Seperti ini. Nah, digambarnya di bagian yang terlepit ya. Lalu adik-adik ambil gunting dan kalian gunting kertasnya, ikuti pola yang tadi kalian gambar. Gambarnya jangan kecil-kecil ya adik-adik. Nah, seperti ini. Kalau sudah, hatinya kalian buka. Nanti akan jadi seperti ini. Jadi bikinnya harus yang besar ya. Kemudian adik-adik ambil lagi 1 lembar kertas HVS yang masih baru. Lalu adik-adik lipat lagi, lipat 2 seperti ini. Lipat 2. Kemudian dilipat lagi. Lipat 2 lagi, jadi sekecil ini. Nah, kalau sudah terlipat seperti ini, adik-adik gambar pola hati yang lebih kecil di bagian yang terlipat seperti ini, ya, di bagian sininya. Nah, ambil pensil kalian,
buat hati yang lebih kecil seperti ini. Nah, bikinnya 2 ya adik-adik. Nah, kalau sudah digunting lagi seperti yang tadi. Ikuti polanya. Pelan-pelan ya. Ikuti garis yang sudah kalian gambar. Satunya lagi juga digunting. Nah, kalau sudah, nanti kalian buka, kalian akan dapat 4 hati kecil. Nah, seperti ini. Lalu kalian ambil hati yang besar yang tadi kalian buat pertama kali, seperti ini. Jadi sekarang kalian punya 5 hati ya, 1 yang besar dan 4-nya yang kecil. Nah, kalau sudah, kalian tulis, ambil pulpen atau pensil kalian, lalu kalian tulis di bagian hati yang besar, di tengah-tengah seperti ini. Ketaatanku kepada Allah. Ketaatanku ke dari bacaan Markus, Injil Markus ayat 12 sampai 15. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian ambil 4 hati kecilnya, lalu kalian tuliskan ketaatan kalian. Kalian harus taat seperti apa? Nah, kakak kasih contoh ya. Pertama, misalnya taat kepada Tuhan Yesus. Lalu, boleh juga kalian tulis taat untuk rajin belajar. Nah, hati yang berikutnya kalian boleh tuliskan, terserah kalian. Kalian mau taat apa aja. Nah, taat berdoa jadi terserah adik-adik ya, taatnya apa aja. Nah, kalau sudah tertulis semua seperti ini, adik-adik boleh menggunakan double tip atau lemnya untuk menempel hati-hati yang kecil ke bagian hati yang besar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, adik-adik tempel di bagian-bagian sininya, di pinggir-pinggirnya. Terserah adik-adik mau taat belajar atau taat pada orang tua. Nah, kalau sudah ditempel seperti ini, adik-adik ambil alat warna kalian atau pensil warna, lalu kalian boleh menghiasnya, boleh digambar atau diwarnai sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, misalnya hati pertamanya kalian warnai boleh. Nah, seperti ini. Boleh dikasih warna, dikasih gambar, terserah adik-adik. Nah. Oke. Nah, ini kreativitas untuk hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk dibuat ya. Sampai bertemu lagi. Bye-bye. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Halo adik-adik. Nah, acara sekolah minggunya sudah hampir selesai. Siapa yang tadi sudah bikin prakarya hatinya? Nah, sudah ditulis kan? Nah, diniatin ya, dilaksanakan apa yang sudah adik-adik tulis.
Nah, Tuhan Yesus kan sudah kasih contoh yang baik, ya. Kita harus ikuti contoh Tuhan Yesus. Ya, jangan lupa ketika tetap semangat ya, tetap berdoa, tetap percaya sama Tuhan Yesus, tetap jaga kesehatan, dan ya jadi anak yang baik. Oke, sampai ketemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Berikutnya nanti kita lanjut sama Kak Stefani yang akan membawakan doa. Silakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu sampai saat ini. Sekarang kami sudah menyelesaikan kegiatan sekolah minggu kami Tuhan. Berkatilah perjalanan kami ke depannya. Dan buat kami menjadi anak yang taat, penuh kasih, dan sayang kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, anugerahkanlah perlindungan dan kesehatan kepada setiap dari kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menyaksikan tayangan online kedua Bina Iman Anak Santa Ana. Tayangan BIA online jadwalnya setiap 2 minggu sekali. Maka tayangan berikutnya akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Bila adik-adik tertarik mengikuti BIA interaktif melalui aplikasi Zoom, Papa Mama adik-adik dapat mendaftarkan nomor HP kepada Kak Helena di 0815 1422 3800 atau ke Kak Leo di 0813 1822 2288. Sampai bertemu lagi di tayangan selanjutnya.